Ketemu lagi bersama saya, Samsir Alam. Kali ini kita bersama dengan Kepala Puskesmas Wajo Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Laude Muhammad Awaludin. Sebelumnya terima kasih Dok sudah meluangkan waktunya yang super padat untuk hadir di channel saya. Semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Ini Dok, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tentunya di channel saya sebelumnya tentang seputar vaksin ini Dok. Mungkin yang pertama, katanya nih Dok, sudah vaksin 2 kali tapi kok masih kena juga COVID Dok. Ini bisa dijelaskan kepada masyarakat. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjelaskan, karena saya tadi disebut sebagai kepala puskesmas, maka sebaiknya karena saya merupakan bagian dari birokrasi dan saya punya pimpinan, mungkin baiknya saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan daerah kita, yaitu Bapak Wali Kota kita, Pak Dr. Ayas Tamrin, kemudian Bapak Wakil Wali Kota, begitu pula dengan Sekda kita, Pak Dr. Roni Muhtar, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Pak Dr. Andus Rahman Tuta. Kami di Puskesmas Wajo selalu berupaya dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa yang namanya kita ASN adalah abdi negara, kita harus selalu bekerja secara profesional. Dan kami atau saya pribadi sering mengutip yang namanya PO5, jargon kepemimpinan Pak Tamrin, yaitu Poma Masyaka, Kopia Tiaraka, Tiara, Powangkang Kataka, Pomai Mayaka, dan Provinsi Mincikuli. Jadi di kita sebagai bagian dari tenaga kesehatan ada 2 poin tadi, Poma Masyaka, saling menyayangi, dan Kopia Tiara. Itu kalau saya mengartikan itu sebagai saling menjaga atau saling merawat. Nah, begitu pula saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sekda, Pak Dr. Roni Muhtar, yang juga selalu mengingatkan kami kalau di pertemuan-pertemuan yang saya ikuti bahwa kita sebagai ASN, sebagai abdi negara harus siap mewakafkan diri kita untuk bekerja untuk demi kesehatan atau kepentingan masyarakat banyak, utamanya di daerah kita. Saya kira demikian. Mungkin saya bisa langsung masuk di poin dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, ada 3 hal. Pada saat seseorang divaksinasi dan setelah divaksinasi yang bersangkutan itu terdiagnosis atau setelah dilakukan pemeriksaan swab dia positif COVID-19. Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, bisa saja sebelum dilakukan vaksinasi yang bersangkutan sudah lebih dahulu terpapar virus COVID-19 ini. Kemudian baru dilakukan vaksinasi. Kenapa bisa dilakukan vaksinasi? Karena pada saat itu yang bersangkutan merupakan karir saja, artinya tidak bergejala, tapi dalam tubuhnya itu dia sudah membawa virus tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa saja setelah divaksin karena yang bersangkutan mungkin lalai atau lupa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sewaktu-waktu dia lupa pakai maskernya atau dia lepas, bisa saja setelah divaksin kemudian dia terkena virus COVID tersebut. Dan yang ketiga, bisa saja orang setelah divaksin walaupun sudah lengkap sampai 2 kali, tetapi antibodi yang ada dalam tubuhnya tidak pernah kita bisa memastikan bahwa terbentuk 100% akan melindungi dirinya. Ada sekian persen yang membuat sistem imunitas tubuhnya masih memberi peluang bagi dia untuk terinfeksi COVID-19 itu. Tetapi dalam kondisi tersebut yang bersangkutan selama tanpa gejala, dalam kondisi stamina yang bagus, insya Allah yang bersangkutan akan terlindungi dari COVID-19 tersebut, virus tersebut. Seperti itu Dok. Ya. Ini yang selanjutnya Dok, ada isu-isu yang beredar di masyarakat. Katanya supaya tidak ada gejalanya seperti itu sebelum divaksin minum air kelapa muda Dok. Apakah itu berpengaruh dengan vaksin? Kalau misalkan berpengaruh, apa dampak pengaruhnya Dok? Nah, yang dimaksud ini berpengaruh apakah
air kelapa itu dari poin pertanyaannya kita, apakah air kelapa itu bisa menetralkan begitu Ya. atau mengganggu sistem imun kita? Ya, seperti itu. Saya kira sama sekali itu boleh dibilang mitos, ya, belum tentu benar. Karena setahu saya air kelapa itu adalah dia punya kandungan elektrolit yang bagus untuk tubuh, terus dia punya kandungan gula yang bagus juga untuk tubuh. Jadi sebenarnya air kelapa justru meningkatkan sistem imun yang bersangkutan, tidak masalah. Jadi dampaknya justru positif bagi Justru positif bagi yang bersangkutan, tidak masalah minum air kelapa. Mungkin ya masalah durasi itu ada yang pertanyaan terakhir dari masyarakat ini, ada satu kasus misalkan sudah di rapid test seperti itu, terus di tempat dia rapid test berikutnya di tempat lain dengan waktu yang bersamaan kurang lebih itu berbeda hasilnya dok. Satunya di satu sisi dia rapid testnya positif, di satu sisi dia rapid testnya negatif seperti itu dok. Ya, bagaimana tingkat keakuratan yang mana yang diikuti dok seperti itu? Oke, begini, memang ada variasi dalam hasil dari pemeriksaan swab tersebut, baik antigen maupun PCR. Bisa saja pada saat dilakukan pertama yang bersangkutan itu hasil PCR-nya negatif, tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba ternyata dilakukan kembali dia positif. Ada namanya proses fisiologi atau patofisiologi virus tersebut. Ada namanya masa inkubasi. Ketika seseorang terpapar, belum langsung ketika diperiksa swab itu dia akan positif, menunggu masa inkubasi tersebut biasanya 3 hari sampai 5 hari setelah yang bersangkutan terinfeksi virus COVID, baru ketika dilakukan pemeriksaan swab yang bersangkutan positif. Atau setelah dia menjadi karir, positifnya hasil pemeriksaan swab itu bisa sampai 17 sampai 21 hari, bahkan lebih. Jadi variasi pemeriksaan itu tergantung waktu pengambilannya. Selain itu juga ada faktor-faktor lain, misalnya cara pengambilan sampelnya, terus proses pengiriman sampelnya sampai ke laboratorium, termasuk kemampuan analisis dari dokter atau analis lab yang melakukan pemeriksaan itu. Yang namanya kita manusia, bisa saja ada sedikit kesalahan dalam menginterpretasi dari hasil pemeriksaan swab tersebut. Mungkin maksudnya dok secara umum seperti itu, jika hasilnya bersamaan, ya, satu sisi negatif, satu sisi positif, kira-kira mana yang lebih dominan gitu untuk di yang hasilnya akurat seperti itu? Kalau kita bicara keakuratan, itu tergantung cara pengambilan sampelnya tadi, termasuk kualitas dari alat yang digunakan. Itu kalau menurut saya ditentukan dari situ, dari variasi hasil pemeriksaan swab itu. Itu dok ya. Mungkin terakhir dok, harapannya kepada masyarakat sebelum kita tutup. Oke, harapan saya sebagai tenaga kesehatan, bagaimana caranya supaya pandemi ini segera berakhir. Itu semua tergantung masyarakat. Kami tenaga kesehatan selalu berupaya maksimal, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga seperti itu. Untuk saya pribadi ingin menyampaikan atau harapan kepada masyarakat agar tidak terlalu memandang enteng COVID-19 ini, sehingga kita tidak menjalankan protokol kesehatan yang baik. Begitu pula kita juga jangan terlalu takut sampai membuat sistem imun kita menurun. Jadi kita harus waspada. Waspada ini kan sesuatu adalah kata yang positif. Waspada yang saya maksud ini ketika masyarakat merasakan gejala yang memungkinkan yang bersangkutan terinfeksi COVID-19 ini, segera datang melakukan pemeriksaan di puskesmas. Tidak perlu takut di swab. Ketika kita lakukan swab pada saat gejalanya masih gejala ringan, tentunya langkah pencegahan atau langkah antisipasi untuk menjadi berat itu bisa kita lakukan dengan pemberian vitamin, pemantauan, dan isolasi mandiri. Itu tujuannya untuk membuat yang bersangkutan bisa menjaga kondisi tubuhnya, bisa istirahat 8 jam dan lain sebagainya. Jadi
Selain itu jangan takut divaksinasi, karena saya ingin menyampaikan bahwa kami di Puskesmas Wajo kebetulan adalah yang memvaksin jemaah haji yang ingin berangkat tahun ini. Alhamdulillah pesertanya itu banyak lansia, banyak yang mengalami gangguan semacam hipertensi, gangguan jantung malam, malah ada yang pernah stroke. Tetapi karena pengobatannya terkontrol, minum obat, kami alhamdulillah tetap melakukan vaksinasi dan alhamdulillah tidak ada yang bermasalah sampai saat ini. Ya, saya kira itu yang bisa kami lakukan, dan saya berharap masyarakat juga mendukung kami dan pemerintah untuk mengikuti semua anjuran dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Samsir yang sudah meluangkan waktunya untuk datang mewawancara di tempat kami ini, dan itu saya yakin semua berawal dari niat kita yang ingin memberikan edukasi dan harapan agar pandemi ini segera berakhir dari daerah kita ini. Ya, terima kasih dok atas Terima kasih waktunya. banyak. Ya, terima kasih juga sudah menonton. Semoga dapat menjawab dan dari beberapa pertanyaan di sosial media tentang vaksin dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.